JC, halo, ada di tempat nggak, Dek? JC. Halo, halo. JC. Jevon ada, Jevon. Wah, kemana? Oke. Jevon nanti bantu Kak Desi baca Mazmur ya, Dek? Ya, Kak. Oke, thank you. Oke, karena sudah jam 9, lewat 1, kita mau mulai ibadah. Oke, sebelumnya selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak layan. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, GPIB Kasih Setia. Sebelum kita mulai ibadah, coba diperhatikan tata tertib seperti minggu-minggu sebelumnya. Kak Desi mau baca ulang lagi. Yang pertama, siapkan Alkitab dan berpakaian rapi. Adik-adik yang belum siapkan Alkitab, dipersilakan untuk siapkan Alkitab karena kita sudah mulai ibadah. Yang kedua, ID Zoom diganti menjadi nama strip kelas Eka atau Dwi. Ya, kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP kelas Eka. Kelas Dwi itu kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA. Yang ketiga, adik layan dan kakak layan diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung. Kecuali bila ada tanya jawab nanti boleh dibuka mic-nya. Yang keempat, adik layan dan kakak layan diharapkan on cam. Oke, jadi adik-adik yang belum on cam diminta tolong untuk on cam. Masih off cam? Jangan di off cam ya, nanti dicek sama kakak yang lain. Selanjutnya, jika ada suara atau rekaman yang kurang jelas, adik-adik boleh chat di kolom komentar, di kolom chat, supaya dibantu oleh kakak-kakak layan. Yang keenam, jika ada yang ingin didoakan, adik-adik juga bisa tulis di kolom chat ya. Nanti pas doa syafaat kita doakan bersama-sama. Oke, karena semua tata tertib sudah Kak Desi bacakan, kita mau latihan lagu terlebih dahulu. Adik-adik boleh menyimak dan bernyanyi di rumah masing-masing. Lagu pertama, Menghadap Tuhan, Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Lagu Mas Firman dari PKJ 22, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Lagu selanjutnya dari PKJ 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan.
Tuhan dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Lagu penutup dari Kidung Jemaat 446, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang pernah setialah. Sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah. Oke, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh yang belum bersaat teduh. Amin, saat teduh selesai. Kita mau bernyanyi Mars Persatuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersemangat para Teruna, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna Harapan Negeri. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang
Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan dan sukacita yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini kami boleh kembali lagi bersekutu, bertemu teman-teman terkasih kami di dalam ibadah persuan teruna. Bapak yang boleh berkati kami semua di rumah kami masing-masing. Bapak yang berkati koneksi internet kami supaya semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami perbuat, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau baca Mazmur. Kak Desi tadi minta tolong sama Jevon. Yang lain juga buka Alkitabnya di rumah. Bisa dilihat dari Mazmur 26, ayat yang ketiga sampai ke 5. Kak Desi baca kata-kata yang tercetak keluar, Jevon yang tercetak ke dalam ya, Des. Udah ketemu? Sudah, Kak. Oke, yang lain kita baca bareng-bareng di dalam hati. Oke? Mazmur 26 ayat 3 sampai 5. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik atau tidak duduk. Oke, terima kasih Jevon. Kita mau masuk firman. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 22. Bait pertama dan kedua, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Oke. Kita mau masuk pembacaan firman. Kelas Eka dan Dwi, yang breakout itu kelas Dwi ya. Kelas Eka sama Kamorla, Dwi sama Kasela. Silakan adik-adik. Langsung kalau sudah muncul roomnya, yang Dwi bisa masuk ke breakout room. Yang Eka tetap di sini aja. Oke, sudah ada lagi. Harpa, Kak Denis boleh minta tolong di Dwi ya, Kak? Nikita masih ada di sini. Tinggal Nikita yang belum. Udah ya. Udah ya, Kak? Oke, udah. Semua Kak, silakan kamu. Oke. Sebelumnya suara aku jelas? Jelas ya.
sebelum kita masuk ke firman, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kembali Engkau boleh kumpulkan anak-anak-Mu di sini Tuhan yang rindu untuk beribadah, untuk berkomunikasi dengan Kau ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan khususnya saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Engkau yang boleh pimpin jalannya pemberitaan firman pada pagi hari dalam tangan-Mu saja Tuhan, dari awal sampai akhirnya, agar segala hal yang boleh hamba-Mu ini sampaikan betul-betul merupakan hal yang Engkau ingin anak-anak-Mu dengarkan ya Tuhan. Berikan hati yang mau dengar-dengaran juga ya Bapa, dan hati yang dilembutkan untuk menerima setiap firman yang nantinya akan kami sama-sama bahas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, aku buka galeri view dulu. Oke, wah lumayan nih, beberapa anak udah on cam, tapi masih ada yang off cam nih. Coba ya Kamorla panggilin dulu ya. Kalau misalkan ada masalah internet atau kameranya rusak nggak apa-apa. Cuma kalau sebisa mungkin nih, biar lebih enak nih Kamorla ngobrolnya, tetap muka. Wih, belum dipanggilin udah langsung pada buka, mantap. Isabel sama Jesse. Terus yang udah juga dari awal itu ada Miska, Davina, Gary, Abel sama Calvin. Keren. Nah, kalau Grace, Rachelia sama Yuke bisa buka kamera? Atau ada problem mungkin di kameranya? Gak bisa, Kak. Rachelia gak bisa ya? Ya udah, Gak oke. bisa. Tapi kalau misalkan nanti kamu rela panggil nyaut boleh ya. Kalau Grace sama Yuke bisa buka kamera? Bisa sih, Kak. Boleh dibuka ya Yuke. Kalau bisa, Grace, kalau misalkan ada masalah kameranya nggak apa-apa, tapi yang penting nanti nyaut ya kalau kamu rela panggil ya. Oke. Adik-adik, kakak boleh buka dulu dari pembacaan firman hari ini dari Amos 5 ayat 14 sampai 17. Amos perjanjian lama ya. 5 pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 17. Mau minta tolong baca bareng sama Amos berapa Kak? Amos 5 ayat 14 sampai 17. Ini kamu tulis di chat ya. Amos 5 ayat 14 sampai 17. Minta tolong baca bareng Davina boleh? Ganti-gantian. Boleh, Kak. Oke. Jadi udah ketemu Davina? Amos 5 14 sampai 17. Udah, Kak. Oke, jadi Kamorla baca yang 14 yang genap, nanti Davina baca yang ganjil, seterusnya sampai ayat 17 ya. Oke, kalau mungkin udah ketemu semua, kita baca Amos 5 ayat 14 sampai 17. LAI memberi judul perikop ini hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Oke, terima kasih Davina. Oke, coba Kamurla boleh balik ke
Antara Muka Kamurla atau ini gimana? Ini masih Davina ya? Yang gede. Tunggu bentar-bentar, coba Kamurla pin spotlight. Ya udah nggak apalah, Muka Kamurla. Udah Muka Kamurla semua di sini? Kameranya yang gede? Iya, Kak. Oke. Jadi judul hari ini sebenarnya tadi kalau kamu lihat di PPT ibadahnya nggak ada tulisannya sih judul khotbah firman hari ini. Cuma kalau adik-adik buka poster yang di-share di grup atau di IGPT, judul hari ini adalah tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Gitu. Jadi dari perikop Amos 5 ayat 14 sampai 17 yang kita baca, judul firman hari ini adalah tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan perikopnya, kamu mau nanya nih, siapa di sini yang merasa dirinya anak-anak Allah? Angkat tangan, raise hand, boleh dari tangan sendiri atau tangan di komputer boleh. Siapa yang merasa diri sini anak Allah? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Udah angkat tangan semua? Yang nggak on cam angkat tangan kan ya di rumah tetap ya. Mantap. Kamu orang yakin yang lain pun tetap angkat tangan juga walaupun nggak kelihatan. Gary semangat banget sampai nggak kelihatan tangannya ya. Mantap ya. Sangat yakin. Mungkin Gary anak pertama, yang lain anak bontot. Enggak bercanda. Oke, silakan nggak apa, boleh diturunkan lagi tangannya. Bagus. Berarti kita semua yakin ya kita tuh anak-anak Allah. Udah, kamu mau nanya itu doang, siapa tahu ada yang masih ragu-ragu, aku anak siapa gitu kan. Untungnya semuanya yakin. Nah, sekarang kita mau bahas nih kamu bahas sedikit aja sih dari perikop yang kita baca di Amos 5 ayat 14 sampai 17 tadi. Jadi, Amos itu nama apa sih? Nama tempat kah? Apakah nama kota Amos? Ada yang tahu nama apa? Boleh open mic, nama tempat kok, nama kota atau nama artis gitu. Ada yang tahu? Amos adalah seorang nabi. Jadi Amos itu nabi ya pada zaman Perjanjian Lama. Jadi tugasnya nabi apa? Bernubuat ya, menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Jadi Amos itu adalah salah satu nabi di Perjanjian Lama yang kondisinya waktu itu bangsa Israel ini lagi di masa kejayaan dari segi ekonomi. Jadi kalau kita bisa bilang dulu pas si Amos ini berkarir ya sebagai nabi, di zaman itu tuh bangsa Israel sebenarnya lagi sejahtera-sejahteranya dari segi ekonomi. Jadi lagi kalau bahasa sekarang lagi tajir-tajirnya, lagi banyak duit gitu. Karena bangsanya itu secara ekonomi makmur gitu, dan mungkin udah mulai maju lah perekonomiannya, nggak yang kayak masa-masa waktu lagi mungkin penjajahan atau apa gitu ya yang kayaknya tertindas semuanya. Ini enggak. Jadi bangsa waktu itu lagi bagus, lagi sejahtera dari segi ekonomi ya. Tapi justru di kondisi yang kesannya baik-baik saja ini, ternyata justru kondisi spiritualitas dan moralitas bangsa Israel tuh sedang tidak baik-baik saja nih, adik-adik. Jadi ini mungkin sedikit ya, kalian boleh renungkan nih, ada nggak sih masa-masa kayaknya aku lagi baik-baik aja kok, aku lagi nggak ada masalah, lagi fine-fine aja, lagi uang jajan masih aman, tabungan aman, pengeluaran nggak banyak gitu kan. Abis kemarin karena rankingnya bagus baru dapat jajan tambahan, jadi baik-baik aja gitu. Nah, tapi pas lagi kondisi kayak gitu, adik-adik boleh renungkan, spiritualitas adik-adik lagi baik-baik aja juga atau enggak gitu. Karena kondisinya waktu di bangsa Israel nih, zaman bukan pemerintahan, zaman masa karirnya Nabi Amos ini, justru itu bangsa Israel ketika ekonominya lagi baik-baik aja tapi spiritualitasnya bobrok gitu. Kenapa bobrok? Baik secara spiritualitas dan moralitas. Nah, coba adik-adik kan kita buka tadi Amos 5 ayat 14 sampai 17. Secara moralitas, kejahatan mereka tuh mungkin bisa adik-adik lihat mundur sedikit di perikop sebelumnya. Kan perikop kita itu hidup dan mati nih. Perikop sebelumnya itu judulnya adalah melawan perkosaan keadilan.
Jadi memang pada zaman Nabi Amos ini, bangsa Israel tuh secara keseluruhan ekonominya bagus, tapi orang-orang yang kaya menindas orang-orang yang miskin dan lemah gitu di dalamnya ya. Itu sama-sama bangsa Israel semua tuh, bukan bangsa apa menindas apa, enggak, sama-sama bangsa Israel, tapi mereka yang kedudukannya lebih tinggi, yang lebih berada lah, mereka menindas orang-orang yang lemah, padahal bangsa Israel juga. Udah gitu nggak ada yang namanya keadilan gitu. Jadi karena mereka orang-orang yang punya kuasa ini, ya udah mereka melakukan semau-maunya gitu. Hukum dan keadilan tuh nggak ada. Jadi orang yang lemah dan miskin ya harus siap aja tuh nggak mendapatkan keadilan di masa itu. Itu secara moralitas ya. Yang kedua, secara spiritualitas, mereka itu jadi mulai menduakan, bukan cuma menduakan mungkin ya, mentigakan, menempatkan Tuhan. Karena mereka mulai terlibat lagi dalam penyembahan berhala gitu. Dan jadi mereka kayak mungkin ya itu untuk mereka udah nggak percaya lagi bahwa cuma ada Tuhan gitu, cuma ada Allah Israel yang Allah sejati. Tapi mereka merasa oh kalau untuk biar aku dapat keuntungan nih dalam pekerjaanku, aku harus menyembah Allah yang ini nih, atau oh ada Allah yang ini nih yang memberikan ke suburan di tanah gitu. Oh ada ilah yang ini lagi nih yang bikin pekerjaan kita sukses. Nah, jadi mereka mulai menyembah-nyembah banyak Tuhan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi udah nggak fokus lagi sama Allah Israel yang satu-satunya yang menyelamatkan mereka. Itu kan udah kacau banget ya. Yang kedua adalah mereka tetap beribadah nih, adik-adik. Tapi ya gitu, ibadah mereka tuh sekedar ritual aja. Yang penting aku lakukan nih persis seperti yang diperintahkan oleh Musa. Seperti apa nih cara-caranya kayak gini. Tapi ya itu sekedar ritual. Nanti selesai ibadah mereka menindas orang lagi. Mereka cari Allah lain lagi buat mempertahankan kekayaannya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan yang bagi Allah ini seperti penghinaan ya, dan ini merupakan suatu kondisi yang sangat buruk lah gitu, sehingga adanya Nabi Amos ini didatangkan, dipilih Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel ya akan kesalahan mereka, akan dosa mereka, dan menegur dan menyampaikan hukuman Allah nih yang akan datang. Nah, ayat 14 sampai 17 yang kita baca itu adalah yaitu salah satu bagaimana si Amos menyampaikan teguran Tuhan dan mengingatkan untuk, makanya tadi di ayat 14 dan 15 dibilang kan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Terus ayat 15, bencilah yang jahat dan cinta yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Jadi di sini di ayat yang kita baca, sebenarnya Amos mau menyampaikan nih kepada bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan, umat kepunyaannya Allah ini, agar kamu harus hidup ya sebagaimana umat Allah gitu. Jadi kamu harus mencari yang baik dan jangan yang jahat, benci yang jahat dan cintailah yang baik gitu. Jadi secara singkat firman Tuhan perikop yang kita baca tuh berbunyi seperti itu. Jadi walaupun bahkan di kondisi yang lagi baik-baik saja gitu ya, bangsa Israel bisa loh justru melakukan dosa-dosa yang sangat keji begitu. Nah, tapi di sini Tuhan masih peduli sama mereka, makanya dipilihlah Nabi Amos ini untuk ya itu mengingatkan, menegur bangsa Israel untuk kembali ke jalan yang benar. Singkat itu untuk yang kita baca hari ini. Nah, sekarang Kamura mau ajak mungkin lebih tarik lagi ke kehidupan kita sehari-hari buat kita bisa renungkan ya. Tadi kan di awal Kamura udah nanya nih, di sini siapa di sini yang adalah anak-anak Allah gitu. Kan tadi semua udah angkat tangan ya. Nah, sekarang Kamura tanya lagi. Yakin nggak bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Siapa di sini yang 100% yakin? Nih Kamura tanya lagi ya. Siapa yang 100% yakin angkat tangan? Yang 99,999 nggak boleh angkat tangan. Yang 100% yakin angkat tangan bahwa kita adalah anak Allah. Silakan angkat tangan yang yakin banget, pokoknya 100% tidak ada keraguan. Oke, mantap. Bagus ya. Silakan diturunkan lagi boleh. Nah, sekarang kamu tanya lagi. Kok kita bisa jadi anak Tuhan sih? Kok
kita bisa sih kita yakin jadi kita adalah anak Allah? Apakah karena kita Kristen sejak lahir, makanya kita yakin, wah aku mah Kristen dari lahir nih, udah pastilah aku anak-anak Tuhan, gitu. Jadi dari bayi juga aku udah jadi anak Tuhan. Sampai sekarang ya otomatis jadi anak Tuhan juga dong, gitu. Apakah karena itu? Atau karena kenapa kita adalah anak Allah? Apakah karena kita dulu rajin sekolah minggu? Gitu. Waktu PA aku rajin sekolah minggu, jadi nggak mungkin aku bukan anak Tuhan, gitu. Apakah karena itu? Nah, Kamorla mau minta tolong baca, kita buka dari Yohanes 1 ayat 12. Boleh minta tolong Miska buat baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes di Perjanjian Baru ya sekarang ya. Yohanes 1 ayat 12. Satu ayat aja. Kamorla minta tolong Miska buat bacain ya ayat 12 ini. Boleh silakan kalau udah ketemu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dipercaya dalam namanya. Oke, terima kasih Miska. Nah ini penting ya buat kita ingat bahwa kenapa sih kita disebut anak-anak Allah? Karena kita menerima Yesus. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Udah sebenarnya itu aja intinya, bukan karena kita Kristen dari lahir. Banyak kok yang orang-orang Kristen dari lahir tapi sebenarnya mereka ya nggak terlalu ngerti juga soal siapa sih Tuhan Yesus, siapa sih Allah Tritunggal, apa sih gitu. Mereka nggak peduli gitu. Nah tapi kita adalah anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Dari situ kita udah langsung diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah sesuai ayat Alkitab yang kita baca ini. Jadi bagus kalau tadi kita udah semua yakin ya, nggak ada yang ragu-ragu aku anak Allah atau bukan ya, atau setengah anak mana gitu, 30% anak mana gitu. Tapi nggak, kita 100% anak Allah. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Intinya itu aja. Itu satu. Terus, nah kalau kita udah yakin kita adalah anak-anak Tuhan, terus apa sih privilege? Privilege sebagai anak-anak Allah. Privilege itu apa ya bahasa Indonesianya tuh kayak dalam tanda kutip keuntungan gitu ya. Apa hak-hak kita? Apa hal yang kita dapat? Apa ya privilege sih bahasa enaknya gitu ya. Sebagai anak-anak Allah. Contohnya ya, maksudnya apa sih? Contohnya nih anak presiden ya gitu. Anak presiden kan pasti punya privilege khusus gitu ya. Mungkin dia juga ya itulah Kaisang gitu kan, Gibran, itu dia ya beda lah hak-haknya mereka, apa yang mereka dapat dibandingkan kita mungkin yang anak-anak mama papa gitu ya. Ini anaknya Pak Presiden gitu. Pasti dia mungkin di jalanan juga aku malah nggak tahu sih, tapi dijagain gitu, ada yang ngejaga lah karena dia ya anak presiden gitu kan. Pasti beda nih hak-haknya mereka. Nah, sama kayak itu kita juga sebagai anak-anak Allah punya privilege itu gitu. Apa sih privilege yang kita punya sebagai anak-anak Allah? Yang pertama nih adalah relasi tanpa batas sama Tuhan, sama Allah itu sendiri gitu. Jadi maksudnya apa nih relasi tanpa batas? Nih kalau mau kasih contoh ya, yang namanya anak ya, itu beda deh perlakuannya dari orang tua dibandingkan sama orang lain. Jadi kalau kalian perhatikan nih orang tua kalian gitu ya, sama kalian dibandingkan sama anak tetangga gitu ya. Walaupun mungkin di rumah suka banding-bandingin gitu, iya anak tetangga gini-gini enggak. Tapi gitu, beda lah rasa sayang mereka ke kita gitu. Dan prioritas kalau misalkan anak tetangga ada yang tante kapan-kapan main yuk ke sini gitu. Cuma anaknya lagi sakit di rumah, ya nggak mungkin kan dia tiba-tiba sama anak tetangga main kemana, nggak, pasti tetap jagain anak yang di rumah. Dulu bos aku punya bos di Kamorla punya bos di kantor, galak banget orangnya, galak banget dan sibuk banget gitu. Tapi kalau anaknya nelpon nih sore-sore, Mami nanti malam kita nonton film ya, oh langsung cabut dia. Jadi ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu ini galak banget gitu. Tapi kalau anaknya udah ngomong nih, udah deh nggak ada yang ya prioritas lah kayak gitu. Ya mungkin kasarnya kayak gitu ya, bahwa sama Tuhan pun kita yaitu ada relasi tanpa batas gitu. Kita bisa berdoa, diberikan kemampuan untuk berdoa kapan saja, di mana saja ketika kita dibutuhkan. Nggak ada halangan gitu. Nggak ada kapan
ya kamu misalkan lagi dapat atau apa nggak boleh, enggak, kita mau lagi mungkin ini buat yang cewek ya, nggak ada halangan gitu. Kapan aja di mana saja kita bisa datang kepada Tuhan gitu, asalkan hati kita sungguh-sungguh tertuju pada Allah ya. Itu privilege yang pertama yang kita dapat. Yang kedua, kita adalah anak-anak kerajaan sorga juga gitu, bahwa kita yakin 100% bahwa kita akan nanti di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri di kerajaan sorga gitu. Nah, ini adalah privilege yang kita dapatkan sebagai anak Tuhan. Nah, tadi kan berarti kita udah yakin nih kita anak Tuhan, kita anak Allah. Yang kedua, ini adalah kita punya banyaklah hak-hak gitu, privilege yang kita dapatkan sebagai anak Allah. Nah, yang ketiga, yang jadi topik pemberitaan firman hari ini adalah selain ada hak, tentunya ada apa? Kalau kita belajar PPKN, kewajiban, ya kan? Ada hak pasti ada kewajiban, atau dalam bahasa topik kita hari ini adalah tanggung jawab gitu. Nah, anak presiden bukan cuma dia punya banyak hak gitu, tapi anak presiden bisa sesuka hatinya nggak berlagak gitu di depan orang gitu. Nggak bisa kan, yang ya karena dia punya tanggung jawab itu gitu. Sebagai anak presiden dia harus jaga kehormatan bapaknya gitu. Karena ya itu dia adalah anak presiden gitu kan. Nah, itu sama kayak gini gitu. Kita anak Tuhan, kita juga nggak bisa semena-mena gitu dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, tapi sebelum itu Kamurlah minta tolong boleh buka lagi ayat Alkitab dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Mungkin sebenarnya ini adalah salah satu hal yang utama sih sebagai anak Allah. Kita punya tanggung jawab apa sih? Tuhan nyuruh apa sih kita? Dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Yohanes 6, kamu lihat di chat ya, ayat 28 sampai 29. Kamu boleh minta tolong Giri buat bacain. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Jadi bisa Oh, aku Kak. iya. Nggak apa kan? Iya bisa Kak. Oke, udah kebuka tapi belum deh. Yohanes Sudah. 6 ayat 28 sampai 29. Silakan boleh dibaca. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang selalu diutus Allah. Oke, terima kasih Geri. Jadi ternyata sebenarnya ya Oke, Di mute Kak. maaf, kok nge-mute diri sendiri. Jadi intinya yang Tuhan minta buat diri kita sebagai anak-anak Allah adalah satu, yaitu untuk percaya sama Dia. Padahal kita tadi udah percaya ya sama Tuhan gitu. Makanya jadi anak-anak Allah. Tapi ya itu, kita harus terus percaya dan tetap percaya sama Tuhan sampai akhirnya gitu ya. Karena orang yang percaya kan sama dengan kita sebut beriman ya. Orang yang beriman pasti gitu hidupnya juga akan mewujudkan iman dia itu gitu. Bagaimana sih orang beriman hidup? Ya udah jelas ya, kalau aku percaya sama Tuhan, aku beriman sama Tuhan, tidak mungkin aku benar-benar hidupnya tuh dalam dosa kayak gitu. Walaupun mungkin ya kita sebagai manusia ada ngelakuin karena kita lemah ya, mungkin berapa kali kita tergoda untuk melakukan dosa, tapi kita nggak akan hidup dalam dosa itu karena kita percaya sama Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan gitu. Jadi intinya adalah yang pertama kita harus tetap percaya sama Tuhan dan pelihara iman itu sampai akhir, berdoa sama Tuhan agar Tuhan pun memelihara iman kita sampai akhir ya, sehingga hidup kita pun ya akan sesuai sama iman kita itu. Jadi sama kayak tadi ya, contohnya kalau anak presiden harus hidupnya dia itu ya menggambarkan bagaimana sih ya istilahnya dia mencerminkan papanya gitu kan dalam hidup. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan bahwa Kristus itu hadir dalam diri kita.
dalam hati kita gitu. Sehingga kalau orang lihat kita, oh iya gitu, dia bisa lihat bahwa begini loh anak-anak Tuhan gitu. Jangan sampai kehidupan kita tuh justru bikin orang, kok gitu ya orang Kristen gitu. Nah, itulah yang salah ya gitu. Jadi, nah mungkin nggak sih anak-anak Allah melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah? Yang tadi aku bahas sedikit, mungkin nggak kita bilang anak-anak Allah nih, tapi kok kita melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah? Jangan-jangan kita bukan anak Allah lagi, terus kita jadi ragu lagi. Sebenarnya mungkin aja gitu. Kisah Amos yang kita baca tadi, itu kan orang Israel yang jahat tadi ya, yang menindas orang lemah, mereka anak-anak Tuhan bukan sih? Mereka umat Tuhan bukan? Mereka umat Tuhan juga. Kita harus ingat bahwa mereka pun umat Tuhan gitu. Tapi justru makanya karena mereka umat Tuhan, Allah masih peduli sama mereka, sehingga Allah masih mau mengingatkan mereka, masih mau menegur mereka, masih menghukum mereka gitu. Bayangin kalau misalkan mereka bukan anak Allah, bukan umat pilihan Tuhan, ya mungkin nggak peduli kayak gitu. Orang tua ya kalau misalkan udah nggak anggap ya nggak peduli gitu. Cuma justru itu karena mereka masih anak-anak Allah gitu, makanya mereka dihukum gitu. Makanya Tuhan peduli sama mereka. Kita pun sama gitu. Jangankan orang Israel, emang hidup kita suci 100%, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa, enggak kan? Sebagai manusia pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita baik sengaja maupun tidak disengaja gitu ya kita lakukan. Tapi kita harus ingat gitu bahwa status kita itu emang anak-anak Tuhan gitu. Status kita sudah anak-anak Tuhan, maka dari itu sebenarnya Tuhan pun pasti masih terus menerima kita gitu sampai akhirnya. Tapi kita harus jaga bahwa kita punya tanggung jawab loh kayak gitu. Sebagai anak Tuhan, ya kita jangan, kalau aku kamu nih catat di sini adalah mungkin bukan karena kita bahasa hari ini adalah anak-anak Allah ya. Kan hubungan anak berarti sama orang tua, sama bapak. Jadi kita mungkin di mindset kita bukan sekedar oh ya aku harus melaksanakan perintah Tuhan, bla bla bla. Tapi lebih ke gini. Jangan menyakiti hati ayah kita gitu. Jangan menyakiti hati orang tua kita. Di dalam hal ini jangan menyakiti hati Allah gitu dengan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak sesuai dengan kehendaknya Dia. Gitu. Jadi itulah yang pesan kita yang perlu kita maknai pada hari ini. Apa sih tanggung jawab sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah? Yang pertama, percaya sama Dia gitu. Terus percaya sama Dia, hidup dalam iman. Karena pada akhirnya orang yang hidup dalam iman pasti perbuatannya menunjukkan iman itu sendiri gitu, akan berbuah dalam perbuatan. Ayat penutup minta tolong siapa ya? Isabel boleh baca? Maaf ya Gary. Gary mau nanya apa mau baca? Kenapa Gary? Mau baca. Oh mau baca. Isabel nggak apa-apa ya, ada yang ini menawarkan diri. Kamurlah senang kalau ada yang menawarkan diri, boleh. Gary silakan baca. Dari Roma 1 ayat 17 ya, Dek. Iya. Mantap. Roma 1 ayat berapa, Kak? Ayat 17. Yang lain tetap boleh buka juga ya. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dan imam dan pemimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Oke, terima kasih Gary. Nah itu Iya, Kak. hal yang perlu digarisbawahi ya hari ini. Orang benar akan hidup dalam, orang benar akan hidup, mana tadi? Dalam iman kan ya? Apa oleh iman sih? Oleh iman ya? Tiba-tiba ayatnya hilang. Roma 1 ayat 17. Dalam, oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini yang perlu kita ingat terus, bahwa berarti yang terutama adalah iman itu gitu. Sebagai orang percaya kita beriman sama Tuhan, pada akhirnya kehidupan kita akan dibentuk oleh iman itu dan mencerminkan iman itu sebagai anak-anak Allah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau sharing juga mungkin? Nah, secara khusus Kamurla ini sih merenungkan banget
firman Tuhan hari ini karena yaitu nanti nggak tahu, mungkin sekarang mungkin adik-adik udah ada yang mengalaminya atau mungkin nanti ketika sudah mulai lebih dewasa, kadang-kadang kita apa ya, kalau udah kayak bangsa Israel ya, lagi jauh sama Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang manggil kita gitu ya, itu rasanya kita makin lama makin menjauh gitu, dan rasanya nggak agak malu gitu buat datang ke Tuhan. Kok aku kayak gini ya. Nah, ini harusnya menjadi suatu kabar baik ya yang boleh disampaikan pada hari ini adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan adalah suatu hal yang sudah mutlak gitu. Ketika kita beriman, percaya sama Tuhan, mungkin nanti adik-adik prosesnya akan memasuki masa-masa CD ketika kalian benar-benar sebagai orang yang sudah dewasa mengikrarkanlah kepercayaan kalian, iman kalian kepada Tuhan. Ketika kita sudah beriman seperti itu, kita nggak akan ditinggalkan gitu, dan kita nggak akan terlepas gitu. Status kita sebagai anak Tuhan itu ya udah mutlak, nggak akan tercopot lah kayak gitu. Nah, itu mungkin hal yang sangat kabar baik banget ya. Jadi walaupun ya mungkin kadang-kadang kita banyak salah gitu, tapi asalkan kita mau bertobat, kita mau balik ke Tuhan, Tuhan pasti menerima kita gitu. Ini yang Dwi-nya kira-kira sudah selesai apa belum? Kalau udah, kita boleh foto dulu aja kali ya sambil nunggu yang Dwi. Oke, ini Kamurla yang screenshot juga deh. Silakan. Siapa ya? Udah pada buka kamera? Mau buka kamera, Jess ya? Mantap. Yang lain kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita foto ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Kita sambil tunggu yang kakak-kakak dari Dwi ya. Dwi masih belum ya, Kak? Belum ya? Oke. Sip. Kalau ada yang mau bertanya atau sharing boleh. Oh ya, ini Kamala ada satu catatan lagi mungkin. Jangan kebalik ya. Kaisang itu sama Gibran, mereka bukan melakukan hal-hal yang benar untuk menjadi anaknya Pak Jokowi ya. Ngerti nggak? Mereka bukannya melakukan hal ini itu untuk menjadi anaknya Pak Jokowi. Enggak. Kita pun anak-anak Tuhan bukan melakukan hal yang baik untuk menjadi anak Tuhan, bukan. Tapi karena kita adalah anak Tuhan, karena mereka adalah anak presiden, jadi statusnya dulu nih, memang statusnya adalah anak gitu, makanya lah kita melakukan hidup kita jadi seperti ini gitu, melakukan A, melakukan B, tidak melakukan A, tidak melakukan B gitu. Jadi jangan kebalik, bukan karena perbuatan kita nih, kita lagi berusaha buat jadi anak Tuhan, enggak. Kita sudah jadi anak Tuhan, makanya kita berlaku demikian gitu. Itu satu, ada lagi nggak ya yang kelewat? Udah sih. Jadi kalau misalkan ada yang mau, udah cukup jelas belum ya? Adik-adik, apakah sudah cukup jelas? Oke, ada yang ngangguk-ngangguk. Nanti Kamorla ada sedikit kesaksian pujian. Kalau misalkan suaranya agak mengganggu, mohon maaf. Jadi itu kesaksian pujian yang baru teringat, pengen gitu tadi malam setelah merenungkan kembali firman hari ini. Mungkin bisa lebih ditekankan lagi dari sebuah lagu gitu.
Jadi kalau adik-adik ada yang mau kesaksian pujian juga nanti di minggu-minggu setelahnya sebenarnya boleh aja. Ini kita udah lama banget sebenarnya nggak ada adik-adik yang kesaksian pujian. Ya kakak-kakak ya. Jadi kalau dulu kan pas kita ibadah langsung tuh banyak tuh yang mau baik itu sukarela maupun dipaksa. ada yang kita tunjuk juga sih gitu. Cuma ada yang banyak juga yang sukarela mau mereka kesaksian pujian. Nanti mudah-mudahan kalau misalkan kita udah mulai luring lagi ya, bisa tuh dipersiapkan kesaksian pujiannya. Bahkan kalau yang kita masih daring pun gak apa-apa. Nanti kayak nanti Kamorla tuh ngerekam suaranya terus digabungin sama yang ada di YouTube instrumennya gitu. Oke. Kira-kira adik-adiknya pada semangat nggak sih kalau ibadah luring? Iya, pada semangat nggak? Yang semangat boleh kasih jempolnya. Maukah ibadah langsung gitu? Weh, mantap, banyak ya. Semuanya ya, oke, keren. Ya kan? Daripada kayak gini, kita hanya bertemu jidat dengan jidat gitu. Kita harus ketemu tubuh dengan tubuh gitu. Kalau nggak jidat, kita ngelihatnya ke atap. Karena pasti kan udah pada rindu juga ya Kak, ibadah secara tatap muka. Terus lebih berasa energinya gitu kalau tatap muka. Pastinya sebelum ada ibadah tatap muka, nanti juga di kabar seputar Turuna akan dikasih tahu kalau ada pertemuan orang tua untuk ibadah tatap muka. Gitu. Oke, jadi karena masih masa pandemi ya, nggak tahu udah jadi endemi atau belum, tapi tetap kita butuh persetujuan dan komunikasi sama mama papanya adik-adik nih, ya kan? Karena kalau mereka bilang nggak boleh, ya udah kita nggak bisa maksa gitu kan. Selain dari anak-anak Tuhan, kalian juga anak-anak mama papa, betul kan? Bukan anak-anaknya Kasyana, bukan ini. Jadi tetap persetujuan orang tua itu diperlukan. Oke. Tapi sebenarnya kalau kaliannya pengen sih pasti orang tua juga ya ngebolehin lah, namanya ibadah ya kan. Jalan-jalan ke mall aja udah boleh, bener gak sama teman-teman? Apalagi ibadah. Lepas masker aja udah boleh ya Kak? Udah boleh ya lepas masker tuh. Tapi kalau nanti kita tetap pakai maskeran. Tetap pakai masker. Ya kan? Kalau agar lebih menjaga protokol. Iya, bahasa orang Twitter tuh biarlah kita menjadi jelek dengan nyaman. Kalau pakai masker. Bercanda ya. Dwi sebentar lagi ya Kak. Oke. Nah, oke, adik-adiknya udah kembali. Udah pada masuk? Oh ya, oke. Kita lihat. Masih ada yang di breakout. Bella, Harpa, Nikita, Ocel, sama Yolanda. Oke, masih ada 4 orang di breakout. Bentar Kak, aku tarik dulu ya. Oke. Ditarik paksa. Dan Nikita, Ocel lagi ngerumpi kayaknya di Dwi. Tinggal berdua. Nika Daniel masuk dan
memindahkan mereka ke sini. Oke, masih Oceng masih di situ. Oke. Oke, sudah balik semua ya. Kalau gitu, adik-adik Kak dan Kakak boleh dipersilakan bersaat teduh dulu untuk merenungkan firman yang sudah didengarkan. Oke, saat teduh selesai, kita akan nyanyikan respon firman dari PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Doa syafaat, apakah ada semua? Claudia, Nikita, dan Yosia. Bagaimana? Ada ya? Ada sih ya. Berarti udah siap? Ini Claudia Abel ya? Apakah sudah siap? Claudia Abel, Nikita, dan Yosia. Ya, Kak. Siap, Kak. Satu lagi yang belum jawab siapa tuh? Udah semua ya? Coba kamu cek lagi satu-satu ya. Claudia Abel sudah siap? Siap, Kak. Oke, Nikita sudah siap? Siap. Yosia? Siap, Kak. Oke, Yosia nanti tutup dalam doa Bapa kami ya. Ya, Kak. Oke, dipersilakan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk teman dan sekolah. Berkati teman-teman kami yang mungkin sekarang berhalangan untuk hadir, semoga minggu depan dapat hadir. Dan berkati sekolah kami baru saja menyelesaikan ulangan ya Tuhan, semoga nilai kami bagus untuk menaikkan kelas nanti. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, ayah dan ibu kami Tuhan, berkati mereka selalu dalam hidupnya Tuhan, dalam setiap perjalanan hidupnya, untuk mengurus kami anak-anaknya Tuhan, berkati dalam kesehatannya, pekerjaannya, dan segala pergumulannya hanya tangan-Mu saja yang membantu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPB Kasih Setia, berkati dalam setiap pelayanannya yang kami lakukan Tuhan, berkati juga acara-acara yang akan diselenggarakan Tuhan, terutama untuk HUT nanti ya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang surga, kami juga ingin berdoa untuk PT dan negara ini. Tuhan berkati setiap jajaran yang ada di PT maupun di bangsa ini. Tuhan berkati untuk depannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Oke, kita mau dengarkan persembahan pujian dari Kamorla. Oke, sebelum Kak jangan di-play dulu. Oke, ada disclaimer dulu. Itu cuma suaranya doang yang suara aku, tapi baik video maupun instrumennya itu dari YouTube ya, nanti ada namanya gitu. Jadi tetap copyright, nggak boleh kita asal main gitu. Jadi Kamorla sampaikan. Terus yang kedua, di situ ada mungkin kalau misalkan suaranya kurang berkenan ya, karena itu one take malam-malam sebelum tidur, nggak bisa teriak-teriak, agak berbisik karena nanti orang tetangga marah gitu kan. Jadi kalau misalkan suaranya kurang berkenan, silakan fokus pada liriknya saja yang ada di layar. Oke. Jadi itu sebenarnya harapannya adalah bisa juga cukup menguatkan, menekankan kembali firman Tuhan hari ini tentang kita yang adalah anak-anak Allah ya, berarti hubungan kita dan dengan Bapa. Silakan, terima kasih. Gak ada suaranya ya? Apa di aku doang? Bentar ya, Kak. Oke. Gak ada suaranya, Kak. Tunggu sebentar ya. Tadi udah mulai ada sedikit. Enggak deh, bukan. Salah. Emang belum. Agak tunggu sebentar ya, adik-adik dan kakak-kakak. Agak repot ya, maaf ya. Padahal cuma semenit doang. Oke, kita dengarkan ya. Bersungguh kasih setiamu dan sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku
selalu hormatimu. Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik bagiku. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Morla untuk persembahan pujiannya. Untuk adik-adik minggu depan boleh, nanti tinggal hubungi kalau ada yang mau bernyanyi, langsung hubungi Kakak Layan di grup PT. Oke, sebelum kita mau memberikan persembahan syukur, Kak Desi mau jelasin dulu untuk kode yang 014 itu hanya melalui transfer ke rekening Mandiri atas nama Gereja IPB Kasih Setia Codok. Jadi adik-adik bila mau transfer langsung melalui rekening Mandiri, adik-adik jangan lupa sertakan kode 014. Misalkan 10.000, jadi 10014. Oke, khusus Mandiri, rekening Mandiri, transfer ke rekening Mandiri Gereja. Selebihnya adik-adik boleh nanti ada QR-nya, GoPay, OVO atau BCA, adik-adik boleh langsung scan barcode-nya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita mau baca ayat persembahan minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau bernyanyi lagu persembahan dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik dan kakak layan dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 7019493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code
atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Bumi yang hijau lagi terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, doa persembahan oleh Yuke. Yuke udah siap, Dek? Oke, silakan. Satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang memberikan persembahan pada hari ini. Dan juga kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi gereja ataupun bagi hal yang lain. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yuke. Kabar seputar karunia. Oke, info yang pertama, Kakak Layan Kak Desi mewakili Kakak Layan dan pengurus mengucapkan terima kasih untuk yang bertugas hari ini. Pemimpin pujian ada Kak Desi, doa persembahan tadi ada Yuke, pelayan firman ada Kak Sela dan Kak Morla, operator ada Kak Syana dan Kak Daniel. Terus ada juga syafaat tadi ada Yosia, ada Claudia Abel, ada satu lagi siapa Kak, boleh dibantu? Aku lupa. Nikita, Kak. Nikita. Nah, Nikita. Oke, terima kasih untuk semuanya yang hari ini ikut pelayanan. Kiranya pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Info selanjutnya, Kak Desi boleh cek dulu sebentar ya info-infonya. Oke. Yang minggu kemarin sudah dijelaskan dalam rangka HUT GPIB Setia, kita ada acara Open Talent Charity Night. Jadi adik-adik yang mau ikut gabung, yang sudah disebar di grup untuk posternya, adik-adik boleh masih dibuka ya Kak Daniel ya. Oke. Hari ini terakhir adik-adiknya talenta apapun itu, yuk ikutan memeriahkan ulang tahun GPIB Kasih Setia. Oke ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh di grup ditanyain lagi ke Kakak Layan, Kak Daniel. Yang ulang tahun ada loh Kak, tanggal 10 Juni kemarin, Claudia Abel. Claudia Abel, ada ya, Kak di sana? Oke, ada. Kayaknya minggu kemarin juga ada ya Kak, Isabel. Benar nggak? Tapi Isabelnya nggak datang. Benar Kak, sekarang dia datang kalau nggak salah. Datang ya. Isabel, adakah di sana? Isabel. Oke. Isabel yang tanggal berapa ulang tahunnya, Dek? Kenapa, Kak? Ulang tahunnya yang keberapa? Tanggal berapa? Ke-13. Tanggal berapa Tanggal kemarin? Tanggal 29. Mei ya. Oke. Kita mau dengerin sharing dari teman-teman terkasih kita. Yang pertama mungkin Isabel. Apa sih di usia yang ke-13, apa yang Isabel dapat pada saat tanggal 29 kemarin? Atau cita-cita Isabel, apa nih? Di usia yang ke-13, apa yang lagi Isabel impi-impikan?
On cam bisa dong. Biar Kak Desi melihat wajah Isabel. Nah, itu kan. Jadi Kak Desi nggak sendirian gitu on cam. Yang ulang tahun boleh. Isabel. Oke, sip, keren. Yuk. Apa nih cita-cita Isabel di usia yang ke-13 ini yang lagi Isabel doakan? Biar Abi apa? Mic-nya jangan lupa dibuka. Apa, Dek? Yang mau didoakan apa di usia yang ke-13? Mic-nya belum kebuka. Mic-nya belum kebuka, Dek. Mungkin boleh diulangin, Kak. Isabel. Nggak apa-apa kalau off cam ada kendala boleh mic-nya aja dibuka. Isabel, ada yang mau didoakan di usia yang ke-13 ini? Sinyal mungkin ya, Kak. Iya, lanjut aja, Kak. Oke, lanjut ya ke Claudia dulu, boleh. Claudia, tanggal 10 kemarin, di usia yang keberapa, Dek? 17. Ih, sweet banget ya. Sama sama Kak Desi, ya kan? Dapat apa di tanggal 10 kemarin? Dapat surprise, terus dapat soal kimia yang susah banget. Keren. Terus Tapi bisa dikerjain dong. bisa. Puji Tuhan. Terus apa ya, dapat ucapan juga dari teman-teman. Apa cita-cita atau mimpi Abel yang mau dicapai supaya nanti kita doakan bersama? Mau ngikutin apa ya, kayak kakak aja sih, bisa lulus sekolah langsung kerja gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Abel kelas berapa sih? Naik kelas apa lulus sekolah tahun ini? Naik kelas, baru naik Kelas 3 kelas. ya? Naik kelas 2 ya? 2 atau 3? Iya, kelas 2. Oh, kelas 2. Ada lagi yang mau didoakan, Abel? Semoga nilai rapot nanti bagus. Amin. Ada lagi? Apa lagi? Udah sih, Kak, kayaknya. Oke. Terima kasih. Isabel, ada yang mau didoakan? Apakah Isabel sudah ada? Mungkin kendala jaringan kali ya, Kak. Oke, ntar kita doakan aja ya. Ya. Abel, ada yang mau dipilih untuk mendoakan Abel dan Isabel? Silakan. Dari 28 yang Nikita, ada di... Kak. Oke, siap. Nikita pasti senang sekali. Nampaknya wajahnya berseri-seri ya, mendoakan
kita, Isabel dan Claudia yang berulang tahun di minggu-minggu kemarin. Sebelumnya kita ada nyanyian nggak, Kak? Bisa ada musiknya, Kak? Ada, Kak. Pastinya ada Oke, dong. siap. Kita yang pertama buat Isabel dulu ya, habis itu buat Claudia Abel. Yang di rumah ikut bernyanyi juga. Silakan musik. Selamat ulang tahun, Happy Tuhan birthday. memberkati. Selamat ulang tahun, Isabel. Tuhan memberkati. Selamat ulang Happy tahun, birthday. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Oke, silakan Nikita. Oke. Dan kita berdoa semuanya ya. Oke, mari kita satu Mbak. Ya Tuhan, kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur Tuhan atas dua teman kami Tuhan, yang bertambah usianya 1 tahun lagi Tuhan, Kau berikan Tuhan, untuk teman kami Isabel Tuhan, yang tanggal 29 kemarin bertambah usia menjadi 13 Tuhan, berkati ia dalam setiap kehidupannya Tuhan, keluarganya, dirinya juga Tuhan, dalam setiap sekolah, pergumulan, dan supaya lebih tambah dekat lagi denganmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Abel, yang bertambah Tuhan, bertambah 1 tahun menjadi 17 Tuhan, supaya ia bisa menjadi lebih baik dari umur yang sebelumnya Tuhan, tambah dekat lagi denganmu Tuhan, juga berkati dalam keluarganya, kesehatannya, dirinya dan lingkungan pertemanan dan kehidupannya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, dengan dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Nikita. Selamat ulang tahun buat Isabel dan Claudia Abel. Selamat ulang tahun ya. Oke. Info selanjutnya, dalam rangka HUT lagi, GPIB Kasih Setia, Kakak Layan menghimbau adik-adik atau mengajak adik-adik untuk foto tanpa kata-kata ya Kak Daniel ya. Cuman kirimin foto atau ucapan ya. Aku aja nggak apa-apa ya kayak berarti ya. Boleh, silakan Kak Daniel. Iya, jadi gini teman-teman, adik-adik semua. Jadi kan panitia HUT itu ada penggalangan dana melalui iklan ucapan, ya. Terus aku mengajak adik-adik semua dan juga kakak Layan buat ikut serta. Jadi kalau kalian kan kalau bikin video kan nggak mungkin dijadiin satu kan, karena kan di rumah masing-masing. Jadi inisiatif kami untuk bikin foto aja, gitu. Jadi kalian foto terbaik kalian lah ibaratnya, nanti kirim ke Kak Shana, kirim ke WA-nya, nanti aku tag di grup supaya nanti teman-teman semua bisa gampang nyari nomornya. Fotonya apa aja, tapi pakainya sopan ya. Karena kan ini buat ditampilkan di ibadah syukur tanggal 2 Juli nanti. Loh, foto terbaik kalian kasih, kirim ke Shana, tapi bentuk fotonya landscape ya, jangan potret gitu. Kelihatan kepala jangan kepotong. Itu gimana sih? Oh, jadi setengah badan gitu ya. Kayak gitu ya. Paling lambat dikirim kalau bisa, kalau foto diusahakan 1 hari ini ya adik-adik ya. Tapi paling lambat kita tunggu sampai hari minggu depannya mungkin ya, paling lambat banget ya. Karena kita biar lebih meriah lagi, karena kan nanti juga tanggal 2 nanti kan kita ibaratnya perayaan HUT gereja kita.
Jadi biar kita sama-sama melihat juga bahwa kita juga ikut serta dalam perayaan tersebut, PT ya terutama ya, kayak gitu. Dan aku juga mau ngajak adik-adik semua supaya ikut juga sama-sama, euforianya juga sama-sama. Itu aja Kak Desi, terima kasih. Oke, jangan lupa adik-adik dimohon keikut sertaannya supaya semakin meriah. Ya. Selanjutnya info ibadah luring. Oke, info ibadahnya nanti sebelum kita ibadah luring di sekretariat gereja, kita mau ada pertemuan dengan orang tua adik-adik. Itu kapan waktunya nanti akan diinfokan lagi di grup Pelkat PT ya. Tapi adik-adik boleh sambil nunggu info, secepatnya kita akan infokan ke grup kapan ada pertemuan antara kakak layan dan pengurus serta pendeta dan orang tua, akan diinfokan di grup. Oke, itu untuk info ibadah luring kita. Selanjutnya, kalau boleh Kasiana. untuk pertemuannya itu nanti akan dilaksanakannya Zoom kok ya. Pertemuannya Zoom ya. Sama Pak Pendeta. Jadi antara orang tua dan Pak Pendeta nanti akan ada Zoom. Waktu dan tempatnya nanti akan diinfokan secepatnya. Oke. Yang ditunggu-tunggu dari tadi awal info kabar seputar Teruna pasti ini. Kok nggak ada? Kapan nih kan? Pelayan minggu depan. Deng. Semuanya nampaknya menantikan nih dari tadi. Kok nggak ada? Apakah minggu depan nggak ada PT? Tentu tidak. Kita harus terus beribadah. Dibuka untuk petugas doa persembahan. Adakah yang bersedia? Sebelum Kak Desi sebutkan namanya. Ada? Kak Desi lihat-lihat dulu nih. Sebelum, kalau nggak ada yang mengajukan nama kan Kak Desi bisa lihat. Banyak ya yang off cam. Itu biasanya inceran. Ada yang chat tuh. Davina. Kelvin, doa syafaat kedua. Davina, doa persembahan. Oke. 2 orang lagi. Nah, gini dong. Doa syafaat yang pertama dan yang terakhir penutup. Doa syafaat penutup. Siapakah yang bersedia untuk bertugas minggu depan? Ada? Doa syafaat yang pertama dan ketiga. 1, 2. Nampaknya rindu ya untuk disebut namanya. Baik, Kak Desi, mulai doa syafaat yang ketiga mau minta tolong sama Caca. Adakah Caca di sana? Ca? Ada, Kak. Oke, minggu depan bersedia ya, Ca, untuk doa syafaat yang ketiga? Boleh, Kak. Oke, terima kasih, Caca. Yang pertama doa syafaat, Kak Desi mau minta tolong sama JC, boleh JC besok syafaat yang pertama. Bisa. Oke, sip. Catat ya. Sudah ada semua lengkap untuk petugas doa untuk minggu depan. Terima kasih yang sudah bersedia. Jangan lupa minggu depan harus hadir ya. Kalau ada kendala, info.
ke Kakak Layan bila ada yang nggak bisa. Oke, kehadiran minggu ini adik-adik Layan ada semakin banyak nih, kakak-kakaknya juga semakin bahagia, bersuka cita. Yang Eka ada 11, yang Dwi ada 10. Ya. Minggu depan harus lebih banyak lagi. Teman-teman juga harus ikut serta mengajak teman-teman yang lain. Yang nggak ada di grup, teman-teman bisa infoin WhatsApp pribadi. Oke, itu aja infonya. Kabar seputar Teruna minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan oleh Kak Sela, silakan. Oke, kita telah sampai di akhir ibadah. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini kita tentang tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Morla, Kak Sela boleh menjadi panduan untuk kita semua merenungkan kembali, sudahkah kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah? Yuk sama-sama majuin persekutuan, membuat nyaman rumah, lalu bertanggung jawab di sekolah. Biarlah itu boleh sama-sama menjadi penguat untuk semakin bertanggung jawab. Ingat, tanggung jawab jadi anak-anak Allah itu bukan tanggung jawab siapa-siapa orang lain, tapi tanggung jawab kita sendiri. Kita akan nyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 446. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang pernah setialah. Sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah. Mari adik-adik dan kakak layan kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan. Kami telah sampai di akhir ibadah kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk Roh Kudus-Mu yang telah membimbing kami, menyertai kami, sehingga kami boleh memahami, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Walaupun masih online Tuhan via Zoom, kami ucap syukur untuk persekutuan yang masih terus ada Tuhan bersama kami untuk saling menguatkan, saling mengingatkan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami tetap setia, bertanggung jawab akan tugas dan laku kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semakin merenungkan dan menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Tumbuhkanlah pertumbuhan di hati adik-adik Tuhan, terutama supaya mereka sampai akhir tetap memelihara iman hanya kepada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami siap menyambut minggu kami yang baru. Kami mengucap syukur karena telah menyelesaikan ujian, dan biarlah kami siap akan menerima hasil dari ujian kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Terima
Tahan saat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Happy Adik-adik Sunday semua. semua. Jangan keluar dulu ya. Yang tugas juga Selamat jangan hari langsung keluar ya. Minggu. Kita foto dulu. Yuk. Kak Denis boleh minta tolong Kak Den? Oke, bisa. Oke, Nyalain sambil dulu kameranya. Yuk, nyala yuk. yuk buka kamera yuk. Ayo, rambutnya dirapikan. Udah ketemuan belum nih, Gary? Sia, Abel, Bella. Yuk Kak, Kak Den, boleh. Oke, ini ntar lo agak ngehang koneksiku. Ntar ya. Nah, lagi ke galeri. Ini kameranya sudah nyala semua ya. Bentar. Kak Daniel, kameranya nyala nggak? Nyala ya? Aku nyala. Nyala ya? Belum kebuka nih. Oh, Koneksinya agak-agak. Oh, kalau gitu Mungkin bantu yang lain ya. Kamorla boleh nggak Kamorla? Oke. Udah ya, siap ya. 1, 2, 3. Tahan. Sebentar. Oke. Tunggu. Bentar. Berhasil nggak? Oke, sip. Sudah ya? Udah, apa satu kali Satu lagi? lagi. Oke, sekali lagi ya. Ganti gaya. Oh. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Selamat hari Minggu. Untuk